Bedah buku, berdagang dengan Allah nggak ada ruginya. Ada 43 judul tema dalam buku ini yang berkisar tentang kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan Tuhan, merasakan kehadiran Allah, mencari hikmah hidup, memahami konsep rejeki dan berdamai dengan kematian, dan sebagainya yang berakhir pada Allah Sang Maha Pencipta. Buku ini sejatinya membahas tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, dapat mengantarkan manusia ke dalam kebaikan dunia dan akhirat. Pada dasarnya buku ini membahas tentang iman dan takwa. Namun buku ini menyampaikannya dengan bahasa sehari-hari dan berbagai kasus keseharian di kehidupan manusia. Kekuatan dari buku ini adalah contoh yang diberikan sangat dekat dengan kejadian sehari-hari dan disampaikan dengan bahasa yang ringan dan menarik. Setiap bahasan selalu ada dalil jelas yang menyertai. Berisi ceramah tapi pembaca tidak merasa diceramahi karena gaya penulisan yang ringan. Kelemahan dari buku ini adalah korelasi antar judul tema yang kurang nyambung. Selain itu bahasa bahannya juga terlalu luas dan kurang sesuai dengan judul buku. Pembahasan dan isi buku ini cukup relevan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan contoh keseharian yang dipaparkan oleh penulis dalam buku ini. Dampak bagi pembaca dari buku ini cukup baik. Karena dapat memberikan efek positif dalam menjalankan keseharian dengan lebih mendekat pada Tuhan dan pastinya menjadi manusia yang lebih positif. Berdagang dengan Allah adalah dengan mempersembahkan ibadah kita dan senantiasa memperbaikinya serta menjauhi hal buruk yang dilarang. Berdagang dengan Allah akan memberikan kita banyak keuntungan di dunia dan akhirat tanpa kerugian sedikit pun. Pada dasarnya dengan melakukan bedah buku kita dapat saling berbagi pikiran tentang buku. Meningkatkan minat baca, menambah wawasan dari pembahasan buku maupun dari bedah buku itu sendiri. Dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surat As-Sahf 10 dan ayat 11 dijelaskan bahwa Allah menanyakan kepada orang beriman tentang sukakah kamu akan perniagaan yang takkan pernah rugi dan keuntungannya adalah selamat dari siksa yang pedih di hari kemudian. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa perniagaan itu adalah iman dan jihad, termasuk semua amal soleh yang dipersembahkan hanya kepadanya. Jihad yang dimaksud ada dua yaitu pertama jihad nafs yaitu tidak memperturutkan nafsu dan kedua jihad yang bermakna perang. Kemudian masih ayat selanjutnya yaitu Quran Surat As-Sahf 13 dan ayat 14 dijelaskan keuntungan berlipat dan tak terkira dari berniaga dengan Allah. Di mana pada ayat 13 menjelaskan keuntungan di akhirat dengan imbalan surga yang tak terkira nikmatnya dan di ayat 14 menjelaskan keuntungan dunia yang akan segera diterima. Manusia yang telah berniaga dengan Allah pada hakikatnya telah menjual dirinya sesuai dengan Quran Surat At-Taubah 111. Persis seperti tugas kita dan tujuan kita tercipta adalah untuk beribadah kepada Allah dan segala sesuatunya hanya diperuntukkan kepada Allah sesuai Quran Surat Az-Zariyat 56 dan Quran Surat Al-An'am 162. Beginilah seharusnya manusia kepada Tuhannya. Berapa banyak kejadian dalam hidup kita yang tidak berjalan sesuai rencana. Sayangnya, kita sela-sela menikapi sampai keluar kata seperti, seandainya, hari yang sial, payah, DSB. Padahal Allah lah yang menghendaki semuanya terjadi. Tidakkah itu termasuk menyalahkan Tuhan? Pernah terjadi saat menyiapkan dan merencanakan presentasi dengan PPT yang sedemikian rupa, pada saat hari H ketika akan menggunakan PPT aliran listrik terputus dan tidak ada generator lain. Akhirnya presentasi dan acara berlanjut seadanya tapi tetap berlangsung dengan baik. Dari hal tersebut memberi pelajaran agar selalu menyiapkan alternatif pilihan dan menyesuaikan rencana diri dengan rencana Allah. Rencana Allah lah yang berlaku dan itulah yang terbaik. Ketika datang masalah, pertama, tetaplah berhusnuzan bahwa semua ada hikmahnya, kedua segeralah beristighfar, ketiga, segeralah mencari solusi yang terdekat. Misal kurang bayaran mungkin kita terlalu sibuk mencari yang jauh padahal belum maksimal di tempat kerja sendiri. Rezeki seret. Mungkin kurang berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Allah lah sumber kebahagiaan manusia. Maka manusia yang senantiasa dekat dengan Allah pasti bahagia,
Sebaliknya yang jauh dari Allah maka tidak pernah merasa bahagia. Terlena gemerlap dunia mungkin bisa merasakan kesenangan tapi sementara. Ada titik jenuh dan semu. Hati meminta untuk didekatkan dengan penciptanya. Karena di sanalah ia akan merasakan ketenangan. Bagaimana seandainya kita bisa melihat masa depan? Jika kesuksesan yang tertulis, maka tidak ada lagi kenikmatan kerja keras, orang malas berusaha, dan kehidupan lesu. Pun sebaliknya, jika keburukan akan menimpa, maka ketakutan, kesedihan, dan kekecewaan akan menyelimuti kehidupan. Begitulah adanya. Allah yang Maha Tahu pasti sudah merencanakan manusia sesuai kebutuhannya. Yuk bersyukur. Kenal Saptuari atau Mas Mono atau Dahlan Iskan atau penulis Harry Potter, J.K. Rowling, mereka yang jungkir balik dihantam dan digulung oleh gelombang masalah di awal-awal karir mereka. Tapi mereka memilih untuk no excuse. Bicara sukses adalah bicara tentang mental juara. Mental yang tidak pernah mau menyerah dengan keadaan apapun. Sedekah tidak nunggu kaya dulu dan gak harus banyak dulu. Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah bersabda yang maksudnya, keimanan itu ada 70 lebih 3-9, atau keimanan itu cabangnya ada 60 lebih 3-9. Seutama-utamanya ialah ucapan la ilaha illallah dan serendah-rendahnya ialah menyingkirkan apa-apa yang berbahaya, semacam batu, duri, lumpur, abu kotoran dan yayen-yayen sebagainya, dari jalanan. Sifat malu adalah suatu cabang dari keimanan itu. Muttafaq alaih. Seandainya dosa itu berbentuk kudis maka wajah kita akan sangat menjijikan. Alhamdulillah Allah Maha Menunda. Semua ditunda balasannya. Ditunggu dengan hamparan pengampunan bagi yang mau bertobat. Meskipun tidak terlihat dosa bisa dirasakan hadirnya. Kegelisahan hidup. Kesempitan dan kegalauan hati dan lain sebagainya itu bisa jadi dosa-dosa kita yang menumpuk. Banyak hal yang membuat orang bersikap nyiir, bisa karena kebencian, rasa iri, merasa gagal atau merasa diri bersih atau benar. Misal lihat orang tidak berhijab sudah nyiir dak menghakimi, lihat pejabat korup juga nyiir. Kita sah dan wajar saja sangat marah dengan para pejabat yang korup. Tapi jangan nyiir. Karena kita tidak tahu betapa mereka mengalami ujian yang belum tentu kita mampu saat berada di posisi mereka.